Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan ilmu kalam, tetap ilmu kalam, yang mana tentang kenabian dan kerasulan, yakni nubuwah, yaitu pengertian nubuwah secara etimologi. Kata nubuwah, nubuwatun, dalam bahasa Arab memiliki beberapa akar kata sigoh, sigot, yang memberikan nuansa makna yang saling berkaitan. Yang mana naba'ah, nabi, naba'ah yambu'uh. Kata ini berarti berita, naba'ah, atau informasi yang penting dan memiliki nilai kebenaran yang tinggi. Dari akar kata ini, nubuwah dapat diartikan sebagai penyampaian berita penting dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu naba'ah. Yang kedua, nubuwah. Naba'ah ada naba'ah dan nubuwah. Yang mana nubuwah ini memiliki makna menjadi tinggi, mulia atau unggul. Dalam konteks nubuwah, hal ini mengisyaratkan kedudukan yang tinggi dan mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul dan nabinya. Yang ketiga, amba'ah. Bentuk kata kerja ini berarti memberitakan, menginformasikan atau memberitahu, atau menyampaikan. Nah, ini menggarisbawahi fungsi utama seorang nabi dan rasul sebagaimana penyampai risalah ilahi kepada umat manusia. Yang keempat ada nabwah. Yang mana nabwah ini juga memiliki arti tempat yang tinggi atau dataran tinggi. Beberapa ulama mengaitkan makna ini dengan kedudukan spiritual dan intelektual para nabi dan rasul yang berbeda di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan manusia biasa. Jadi dari segi ilmu batin antara nabi dan manusia biasa dan rasul itu beda. Kan kalau secara zahir itu sama, makan nasi, sama tidur, dan lain macam. Cuman bedanya itu di batin. Nah, itu pengertian nubuwah secara etimologi. Terus pengertian nabi. Setelah memahami pengertian nubuwah secara penting untuk menjelaskan siapa yang dimaksud dengan nabi. Nabi itu banyak adanya 100 berapa ya? Dalam terminologi Islam, seorang nabi adalah seorang individu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahi wahyu. Tetapi dengan penekanan bahwa tugas utamanya tidak selalu berupa perintah untuk menyampaikan wahyu tersebut secara luas kepada seluruh umat manusia dan kaum tertentu. Yang mana lebih lanjut mengenai pengertian nabi itu, yaitu satu, hamba pilihan Allah. Jadi nabi itu adalah salah satu hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seorang nabi adalah seorang manusia biasa yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang diajarkan, apa yang disuruh, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dua, penerima wahyu ilahi. Yang mana karakteristik utama seorang nabi adalah kemampuannya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini bisa datang dalam berbagai bentuk seperti mimpi yang benar, yakni ru'ya shadiqah. Mimpi yang benar, ru'yatun shadiqatun. Melihat mimpi, yakni ru'ya itu mimpi. Ilham yang kuat ke dalam hati atau melalui perantara malaikat. Meskipun bentuk yang terakhir ini lebih sering dikaitkan dengan rasul. Nomor 3, nabi itu tidak diperintahkan menyampaikan secara luas. Jadi nabi itu seolah-olah tidak semuanya harus disebarluaskan. Kalau rasul itu wajib, rasul
kan nabi utusan itu kan ada yang wajib kita ketahui, ada 25. Ada Idris, Nuh, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah ini Nabi Toha. Nah sekarang yang terakhir, perbedaan dan persamaan antara Nabi dan Rasul. Setelah menguraikan pengertian nubuah secara etimologi dan terminologi serta definisi spesifik dari Nabi dan Rasul, menjadi krusial untuk memahami titik temu dan perbedaan yang membedakan kedua kelompok utusan Allah Subhanahu wa taala. Memahami nuansa ini akan memperkaya ekspresiasi kita terhadap hikmah di balik pengetahuan para nabi dan rasul dengan peran dan fungsi yang beragam. Memang perbedaan nabi dan rasul tersebut, yaitu kalau nabi itu tidak wajib menyebarluaskan perintah Allah, tapi kalau rasul itu wajib menyebarluaskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Muhammad Ali. Wassalamualaikum.